Puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebenarnya udah lagu lama ini. Lupa. Lupa ya. Mari kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Langit dan bumi puji. Haleluya. Haleluya. Dangdut aja deh dangdutnya. Haleluya, puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kata-kata bergelombang, ikulah tanah yang berubah, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Janganlah bekerja di dalamnya Tuhan, Roh Kudus yang diperkuatkan, yang mengajar dan Keadaan yang kita alami hari-hari ini, dan kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana pada akhirnya nanti masa-masa hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, situasi masa ke masa kehidupan, tapi satu hal yang harus saudara gumulkan dalam hidup ini, saudara tidak boleh kehilangan akan kesempatan untuk selalu dapat diajar, dididik oleh firman. Amin. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seperti pujian kita katakan, semua pasti ada waktunya. Itu sebabnya kalau kita masih kuat hari ini datang berjalan, datang berkendaraan, maka saudara harus usahakan cari Tuhan. Alkitab katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selagi Tuhan masih memberikan perkenanan dalam hidupmu, cari Tuhan. Karena satu kali waktu saudara tidak punya kekuatan lagi untuk mencari Tuhan. Saudara-saudaraku, satu kali waktu saudaraku, perkenanan Tuhan itu akan memiliki waktu-waktu yang tertentu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, usahakan dalam kehidupan ini firman itu terus mendidik kita sampai kita benar-benar menjadi orang-orang yang
tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita malam ini, mari kita akan melihat Alkitab kita dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-15. Kitab Roma pasal yang ke-15. Di dalam ayatnya, ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dikatakan dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika surat ini ditulis kepada jemaat Tuhan di Roma, adalah satu tujuan, supaya keberadaan jemaat-jemaat Tuhan di Roma itu menjadikan Kristus itu menjadi patokan hidup. Menjadikan Kristus itu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang menjadi patokan, ketentuan, ukuran dalam hidup. Karena kalau kita melihat di dalam pasal 15 ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan ada keberagaman yang sedang dipersoalkan, sehingga Rasul Paulus berbicara tentang sebuah kerukunan di tengah-tengah jemaat. Mungkin saja oleh karena mungkin ada banyak perbedaan pendapat, perbedaan persepsi dalam hal di dalam kehidupan berjemaat. Tetapi apapun itu, Rasul Paulus ingatkan supaya Kristus itu menjadi patokan. Bukan pribadi yang menjadi patokan. Bukan seseorang yang menjadi patokan. Supaya Allah sumber pengharapan itu mengaruniakan kepada kamu sukacita, damai sejahtera. Oleh pertolongan Roh Kudus kamu boleh semakin berlimpah di dalam pengharapanmu kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka berlimpah, dipenuhi dalam segala pengharapan di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, supaya mereka menjadikan Allah sumber pengharapan itu menjadi patokan hidup.
Sebab demikianlah kiranya Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka boleh mengalami, menerima sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Betapa pentingnya sebenarnya hidup dalam kekristenan adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus, menjadikan Kristus itu menjadi patokan hidup. Menjadikan Kristus itu menjadi ukuran dalam segala sesuatu. Saudara-saudaraku, kalau kita, saudara-saudaraku, diingatkan tentang pengharapan kepada Kristus, bahkan boleh dikatakan, saudara, supaya kita semakin berlimpah, semakin banyak pengharapan kepada Kristus, saudaraku. Karena memang bahwa berpengharapan kepada Kristus itu adalah bagian yang mendasar sebenarnya dalam iman. Karena pengharapan itu, saudara-saudaraku, adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup ini tidak berpengharapan kepada Kristus, tidak menjadikan Kristus itu menjadi patokan kehidupan saudara, tentunya kehidupan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Manusia tidak bisa hidup, manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa pengharapan. Itu sama seperti sebuah lampu minyak, atau yang disebut seringkali lentera itu, saudara, kalau biasa dipakai lampu dengan bahan bakar minyak. Itu sama dengan lampu lentera itu yang tanpa minyak pasti akan mati. Itulah gambaran yang sesungguhnya. Ketika orang Kristen itu tidak berpengharapan kepada Kristus, apa yang terjadi? Ketika orang Kristen itu tidak menjadikan Kristus menjadi patokan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu adalah Allah sumber pengharapan kita. Amin. Allah yang selalu hadir dalam bentuk pengharapan kita. Bahwa selama kita masih dalam hidup ini berpengharapan kepada Kristus, saudara, maka kita akan masih memiliki kesempatan untuk melihat kehadiran Allah yang menopang dalam hidup kita. Selama kita masih memiliki harapan di dalam Kristus, maka kita akan bisa merasakan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup. Oleh sebab itu, sebagai seorang percaya di dalam Tuhan, jangan pernah menghilangkan rasa berharapmu kepada Tuhan, sekecil apapun harapan yang ada dalam hidup ini. Amin. Sekecil apapun, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tapi itu harus kita kejar, kita upayakan, Bapak Ibu. Kita yakini bahwa Tuhan pasti akan campur tangan. Amin. Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan dalam cerita Tuhan Yesus,
12 tahun, bayangkan. Sakit, pendarahan. Ia sudah menghabiskan segala dana. Ia dikatakan sudah pergi ke sana kemari menghabiskan. Tula lama lo dihitung-hitung nggak habis bion tanah mahiyang do tanah nama raik, istilah bahasa Batak. Sudah habis semua. Ia sudah melakukan segala cara dalam hidupnya, baik dana, baik tenaga, baik pikiran. Namun yang terjadi apa? Keadaan justru bukannya menjadi baik. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti cerita perempuan ini dalam kitab Injil Matius, ketika perempuan ini menaruh harap sekecil apapun di dalam Kristus, ia berkata, asal kujama saja jubahnya, asal kujama, ulama jama pe, tahilala doi. Amin. Saotik pe tahilala doi. Asal kujama saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Maka kita melihat kesaksian Alkitab menjelaskan, seketika itu perempuan itu berhenti dari pendarahan. Jadi bukan 2 hari lagi, bukan 3 hari lagi, bukan sekian hari lagi, tapi seketika itu, saudara-saudaraku. Kenapa? Ada sebuah harapan dalam hidup dia. Tapi uang itu bukan jawaban untuk semua masalah. Saudara-saudara terkasih. Ketika ia mempergunakan uangnya, membelanjakan uangnya, justru keadaannya semakin parah. Keadaannya tidak menjadi baik. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Karena semua yang dibutuhkan manusia dalam hidup ini, yang menjadi jawaban seluruh kehidupan manusia itu adalah Kristus Yesus. Amin. Di sana ada jawaban. Di sana ada, saudara-saudaraku, jawaban dari semua kehidupan yang ada. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus dalam hidup kita menjadikan Kristus menjadi sumber pengharapanmu dalam hidup. Apapun keadaannya, memberikan kepada kita 2 hal. Mulai di baik kodo Kristus Yesus gabe patokan ningolum marpakirimak ko tu Kristus. Kita akan melihat 2 hal dalam Alkitab. Yang pertama, memberikan kita ketenangan dalam hidup. Mari kita baca dalam Ibrani. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-19 sampai 20. Ayo, siapa? Begini teman-teman. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah digaguhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, sungguh luar biasa ketika penulis Ibrani ini menggambarkan pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar yang dilabuhkan ke belakang tabir. Sungguh luar biasa ketika penulis Ibrani menggambarkan, saudara-saudaraku, pengharapan itu ibarat sebuah kapal di lautan, dikatakan, yang menurunkan, melabuhkan jangkarnya ke dasar laut. Hal yang terjadi itu bahwa ketika sauh itu dilabuhkan atau jangkar itu dilabuhkan di lautan,
dari kapal, maka kapal itu aman sekalipun ada gelombang. Amin. Amin. Aman, saudara-saudaraku, sekalipun ada ombak dan badai menerpa, ia tetap berada dalam posisi yang terkendali dan aman, Bapak Ibu Saudara. Penggambaran ini ditulis penulis Ibrani itu, saudara-saudara, tentang Kristus, hubungannya dengan saudara dan saya. Bahwa dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Kristus yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai korban penghapus dosa, dan yang telah naik ke sorga, saudara-saudaraku, dan yang bahkan, saudaraku, di sorga ia telah menjadi imam besar. Satu tujuannya adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ia telah membawa segala pergumulanmu. Ia telah mengangkat setiap doamu. Bahkan ia dikatakan dapat melihat setiap keadaanmu. Dia naik ke sorga, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, untuk membela kepentingan kita bersama. Haleluya. Itu kepentinganmu yang dibela Tuhan, dia naik ke sorga. Kepentinganku yang dibela Tuhan, ia naik ke sorga. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam surat Ibrani itu dikatakan, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Kristus. Karena pada waktunya nanti kita akan menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Kita baca dulu dalam kitab Ibrani pasal 6 lagi, ayat 9 ya, sampai kepada ayat yang ke-11. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ini firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya, berpegang teguh pada pengharapan, itu judul di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa Allah itu bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, terhadap Kristus oleh pelayanan kamu yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukan tidak adil artinya bukan tidak tahu, bukan tidak ingat, bukan tidak diperhatikan. Kalau dalam Ibrani pasal 5 itu dikatakan sebagai imam besar, dia mengerti tentang keadaanmu. Haleluya. Itu. Namar hagaleo ko di boto debatado. Namar hahurang ako di boto debatado. Na porsuk dialami ho di boto debatado. Na sahid diay ho di boto debatado. Ahape. Ia mengerti segala kelemahan kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Itu sebabnya ia naik ke sorga. Sebagai imam besar, ia mempertaruhkan kehidupan kita, membela kehidupan kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Namun penulis Ibrani katakan, mari hari-hari ini supaya setiap kita itu tunjukkan kesungguhan kita itu di hadapan Tuhan. Amin. Ya.
Tunjukkan keseriusan kita dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Menjadikan pengharapanmu itu menjadi sesuatu yang pasti. Apa yang mau kita harapkan dalam hidup ini? Sesuatu yang pasti akan terjadi ketika kita menunjukkan keseriusan dan kesungguhan hati kita kepada Kristus. Kristus satu-satunya menjadi patokan hidupmu, tidak ada yang lain. Eko tusido homar haporusan. Mana songo dia pe parnolua di tanah on. Mana songo dia pe gejolak namasa eko tusido homar haporusan. Ke situ engkau berpengharapan, apapun resikonya. Pastikan kalau kita berpengharapan kepada Kristus, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Amin. Amin. Itu saudara-saudaraku. Jadi unang baik gugum na mengulur. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Ikut totong dotoru sibut tonomu Yesus. Haleluya. Amin. Sibut tonomu pairing-iring Yesus mahona mengulur. Idaumu engkau akan melihat. Kalau dalam pasal yang kelima itu dikatakan pertolongan Tuhan pada waktunya. Pai mamatik kini debata. Haleluya. Pai mamatik kini debata. Unang jului debata, jangan dahului Tuhan dalam hidupmu. Saudara-saudaraku, mungkin engkau tidak sabar, ya. Engkau mendahului Tuhan dalam segala hal. Bermasalah, baik kau pikiranmu, menghadapi setiap hal yang kau hadapi, kau bikin tenagamu, kau bikin caramu, enggak. Pai mama carani debata. Haleluya. Kuasa